Halo semuanya, selamat datang di channel Emperor Key, Super Emperor. Baiklah, kita langsung mulai saja alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, setelah selesai mengikuti ujian, di tengah jalan Linian dan Liu Xuan berpapasan dengan Yun Feng dan yang lainnya. Hanya karena permintaan dari Liu Xuan, Yun Feng memaafkan Linian kali itu. Sebelum pergi, Yun Feng mengingatkan Linian agar Linian lebih baik segera menjadi orang yang lebih kuat. Jika tidak, maka Linian tidak akan beruntung lain kali. Mereka pun akhirnya pergi meninggalkan Liu Xuan dan Linian di sana. Lalu Liu Xuan meminta maaf kepada Linian karena harus melihat kejadian yang seperti tadi. Tapi itu tidak apa-apa bagi Linian. Linian segera berterima kasih karena Liu Xuan telah membantunya. Ayah Yun Feng dan Yun Lei adalah tetua agung Liga Pembuat Eliksir. Jadi mereka mempunyai banyak kekuatan. Oleh karena itu Liu Xuan tidak bisa berkata banyak di depan mereka. Linian pun mengerti atas apa yang dialami Liu Xuan. Linian meminta Liu Xuan agar jangan memaksakan dirinya sendiri. Karena Linian percaya bisa melindungi dirinya sendiri. Tapi Liu Xuan tetap kokoh dan meminta Linian jangan khawatir tentang Yun Feng. Karena jika Yun Feng menyentuh Linian, maka dia akan memastikan kalau Yun Feng tidak akan hidup dengan tenang. Saat ketika mereka berdua sedang berbicara, Suhan pun datang mendekat. Suhan terlihat sangat cantik pada hari itu. Suhan langsung saja menyapa kakak Liu Xuan-nya karena sudah lama mereka tidak bertemu. Suhan adalah putri tertua kediaman Kastelan. Liu Xuan pun memperkenalkan Suhan kepada Linian. Liu Xuan berpikir bahwa putri Kastelan biasanya selalu dingin pada orang lain. Tapi entah kenapa Liu Xuan melihat Suhan bertingkah begitu sopan dan ramah di depan Linian. Seolah-olah itu bukan pertama kalinya mereka berdua bertemu. Liu Xuan menanyakan, apakah Suhan berencana ingin pergi ke Liga Pembuat Eliksir? Suhan menjawab, rencananya memang dia ingin pergi ke Liga Pembuat Eliksir, tapi tidak jadi, karena dia ke sana untuk menemui Linian. Linian pun sedikit terkejut kalau putri Kastelan mencarinya. Sebelumnya Suhan mendengar kalau energi jiwa Linian sangat mengesankan. Dan dia juga dengar kalau Linian tertarik pada struktur mantra sihir. Jadi Suhan berpikir kalau Linian pasti mempunyai bakat pada mantra sihir. Suhan ingin Linian ikut ke Liga Spellcaster dengannya dan membantunya memenangkan sebuah taruhan. Linian sedikit heran karena Suhan hanya mencarinya demi taruhan. Linian berpikir kalau keluarga Lin baru saja menetap di kota Greensun. Dan dia juga sudah menyebabkan beberapa masalah sebelumnya. Linian mengira jika dia tidak seharusnya mendapatkan dirinya untuk membuat masalah lain lagi. Namun Suhan berjanji akan memberikan Linian struktur mantra sihir level 2 jika Linian bisa membantunya. Linian sedikit terkejut mendengar Suhan akan memberikannya struktur mantra sihir level 2. Linian lalu bertanya, struktur itu tipe apa? Suhan mengatakan bahwa yang akan diberikannya adalah tipe pendukung yakni mantra penggabung energi. Linian berpikir, begitu mantra penggabung energi level 2 dikerahkan, maka dia akan bisa menyerap energi di atmosfer dengan kecepatan yang lebih cepat. Kekuatan kenaikan itu juga akan didorong dengan luar biasa. Tapi Linian meyakini kalau itu semua tidak mungkin semudah membalikkan telapak tangan. Dia akan berakhir dengan banyak kekacauan di pundaknya jika membuat masalah lagi. Suhan lalu menanyakan ke Linian, apakah Linian setuju dengan penawaran yang diberikan. Namun Linian meminta maaf dengan sopan kepada Suhan, karena dia tidak bisa melakukannya meskipun harganya sangatlah menggoda. Suhan tidak menyangka jika Linian berani menolak permintaan darinya yang merupakan putri dari Kastelan. Kemudian Suhan menambahkan dua struktur mantra level 2 lainnya yakni tipe serangan yang kekuatannya tidak akan kurang dari lingkaran sihir White Flame Bluebeard milik Linian. Linian menjadi sangat senang mendengar tambahan tawaran tersebut. Linian menanyakan,
tentang apa dia akan membantu Suhan. Suhan berpikir, kalau Linian sama saja dengan pria serakah yang lainnya yang hanya mulai bicara setelah dirinya menaikkan pembayaran. Suhan menjelaskan bahwa dia bertaruh dengan Deng Zheng dari Liga Spellcaster. Mereka bersaing 2 ronde dengan bantuan seseorang di bawah usia 20 tahun. Itulah kenapa Suhan ke sana untuk menemui Linian. Setahu Liu Xuan, Deng Zheng merupakan jenius nomor 1 dari generasi muda Liga Spellcaster. Liu Xuan tidak mengira kalau Suhan meminta Linian untuk pergi melawan Deng Zheng. Namun Suhan membantah anggapan dari Liu Xuan. Suhan mengatakan kalau Deng Zheng akan menjadi lawannya, sementara Linian akan melawan orang yang bernama Su Fei. Seingat Liu Xuan, Su Fei berada di bawah Deng Zheng. Bagaimanapun juga, Su Fei orang yang cukup kuat. Suhan menanyakan pendapat Linian, apakah dia mau mencoba peruntungannya. Dikarenakan Suhan memaksa, maka Linian akan mencoba peruntungannya demi 2 struktur mantra sihir yang dijanjikan Suhan. Linian akan membantu sebisanya. Dia meminta Suhan jangan menyalahkannya jika nanti dia kalah. Suhan pun tidak mempermasalahkan jika Linian akan menang atau kalah. Lalu Liu Xuan dan Linian mengikuti Suhan menuju Liga Spellcaster. Sesampainya di depan gerbang, penjaga memberi hormat kepada Suhan yang baru datang. Linian berpikir kalau rasanya menyenangkan mempunyai kekuatan karena dia tidak harus berhenti kemanapun dia pergi. Di perjalanan, Linian menanyakan kepada Suhan tentang bisakah Suhan memberitahunya dengan tepat seberapa kuat orang yang bernama Su Fei itu. Bagi Linian, setidaknya dia harus tahu kekuatan musuhnya sebelum mulai bertarung. Suhan memberitahukan bahwa Su Fei adalah seorang ekspert bela diri bintang 7. Energi jiwa Su Fei mendekati pembuat eliksir level 2 juga. Yang mengesankan dari Su Fei adalah dia sudah mempelajari mantra level 1 dan itu menjadi kartu terkuat Su Fei. Sesampainya di arena pertarungan, orang-orang menjadi bertanya-tanya siapa yang berdiri di samping Nona Suhan. Seketika salah satu orang yang di sana mengenal Linian. Dia tahu Linian karena Linian orang yang membunuh tetua ketiga Jin dan Cheng Xuan. Deng Zheng mengatakan kalau Suhan kali ini terlambat untuk datang ke arena. Suhan menjawab kalau dia terlambat dikarenakan biar dia bisa mendapatkan Linian. Dengan segera, Linian memperkenalkan dirinya kepada Su Fei dan Deng Zheng. Mereka berdua memberikan salam kepada Linian. Sebelumnya Su Fei telah mendengar cerita tentang Linian, tapi dia tidak pernah bisa melihat Linian dengan mata kepalanya sendiri. Su Fei mengakui akan kekuatan Linian yang luar biasa. Deng Zheng pun tidak pernah melihat sekte Burning Flame dan geng Golden Energy di posisi buruk seperti itu sebelumnya. Linian menganggap bahwa dirinya hanya beruntung saja. Linian merendahkan dirinya dengan mengatakan bahwa dia bukan apa-apa dibandingkan Deng Zheng ataupun Su Fei. Kalau begitu, Su Fei mengajak untuk memulai pertarungan tersebut. Mereka semua pun langsung bersiap-siap. Suhan akan menangani Deng Zheng dan dia meminta Linian untuk menangani Su Fei. Jika salah satu sisi selesai dengan pertarungannya, maka mereka akan pergi dan menolong yang lain. Suhan berharap Linian bisa menahan Su Fei dalam beberapa waktu. Jadi dia bisa menyelamatkan Linian setelah dia selesai menangani Deng Zheng. Linian hanya tersenyum mendengar perkataan Suhan. Linian berpikir, apa mungkin Suhan mencoba untuk memprovokasinya? Mereka berempat menunjukkan kekuatannya satu sama lain. Suhan merupakan seorang ekspert seni bela diri bintang 8. Deng Zheng merupakan seorang pembuat eliksir level 2. Su Fei memberitahu Linian bahwa dia akan menjadi lawannya. Su Fei adalah seorang ekspert seni bela diri bintang 7. Dan Linian sendiri adalah seorang ekspert seni bela diri bintang 5. Orang-orang menjadi terkejut mengetahui Linian hanya ekspert seni bela diri bintang 5. Su Fei dan Linian sedang tidak berada di level yang sama.
Orang-orang menjadi bertanya-tanya, bagaimana mungkin Linian bisa membunuh Cheng Xuan dan tetua ketiga Jin dengan level kultivasi seperti itu. Tiba-tiba Su Fei menyerang Linian dengan pukulannya. Tapi pukulan dari Su Fei dapat ditahan oleh Linian dengan mudah. Seketika Su Fei menjadi terkejut, seolah-olah bertanya-tanya bagaimana bisa tubuhnya Linian sekuat itu. Setelah saling beradu pukulan, mereka berdua sama-sama menjauh dari pijakan awal. Kemudian Linian menyerang menggunakan teknik Hot Flame Slash. Sedangkan Su Fei juga menyerang menggunakan teknik Burnstone Claw. Namun serangannya Su Fei masih lemah dibandingkan serangannya Linian. Otomatis serangan dari Linian menuju ke arah Su Fei. Su Fei merasa kalau dirinya mengalami kesialan. Untuk mengatasi serangan yang datang ke arahnya, Su Fei pun mengeluarkan Divine Soul miliknya. Efek dari dua kekuatan tersebut membuat sebuah ledakan yang asapnya menggumpal di atas arena. Su Fei menjadi sangat kewalahan menghadapi Linian. Para penonton tidak menyangka jika Linian bisa membuat Su Fei menggunakan Divine Soul-nya. Mereka tidak meragukan lagi kalau Linian lah yang membunuh Cheng Xuan dan tetua ketiga Jin. Su Fei pun menganggap kalau dia tidak punya keraguan lagi pada kekuatan yang dimiliki Linian. Su Fei berpikir kalau dia tidak perlu menyembunyikan kartu rahasianya lagi kepada Linian. Lalu Linian meminta Su Fei agar berhenti merendahkan hati, karena dia tahu soul energi adalah poin terkuat yang dimiliki Su Fei. Su Fei pun mempersiapkan serangannya. Dia akan melihat apa yang bisa dilakukan Linian untuk menahan serangannya itu. Serangan yang dikeluarkan Su Fei berbentuk seperti jaring laba-laba yang siap untuk menjerat lawannya. Linian pun menjadi kaget ketika melihat serangan yang dimiliki Su Fei cukup kuat. Lalu Linian mengeluarkan teknik Gian Triple Slash untuk mengalahkan teknik dari Su Fei. Dia berharap teknik Gian Triple Slash dapat menerobos jaring tersebut. Namun apa daya, jaring itu masih terlalu kuat. Linian berpikir, soul energi Su Fei jelas kuat, tapi dia masih punya kekuatan pendukung yang lain. Kemudian Linian dengan segera mengeluarkan pusaka spiritualnya untuk mengatasi jaring tersebut. Jaring itu dapat disayat dengan mudah oleh belati yang dimiliki Linian. Su Fei menjadi terkejut ketika mengetahui Linian mengeluarkan pusaka spiritual Lower Human. Su Fei menilai kalau Linian punya banyak skill, tapi dia ragu jika Linian akan bisa menahan teknik soul energinya lagi. Kali ini Su Fei menggunakan teknik Shapeless Spear. Serangan itu berbentuk sebuah tombak yang melaju dengan sangat cepat ke arah Linian. Lalu Linian menggunakan teknik Cosmic Lunar Wave untuk menahan serangan tombak tersebut. Serangan mereka berdua lagi-lagi bertabrakan dengan sangat kuat, hingga membuat pemandangan orang yang melihat serangan itu menjadi silau. Akhirnya efek dari tabrakan dua serangan itu lagi-lagi membuat sebuah ledakan yang menggumpalkan banyak asap di atas arena. Para penonton tidak percaya kalau Linian tahu teknik soul energi yang mengerikan seperti itu. Mereka mengira sekarang Linian terikat dengan senior Su Fei. Sementara Su Fei menganggap Linian telah melampaui ekspektasinya dan itu merupakan hal yang bagus. Kemudian Su Fei bersiap menyerang kembali menggunakan sebuah lingkaran sihir. Su Fei menganggap jika Linian bisa menangani gerakannya yang selanjutnya, maka Linian lah yang akan memenangkan pertarungan itu. Linian menjadi terkejut melihat Su Fei yang akan menyerang menggunakan lingkaran sihir. Teknik lingkaran sihir yang dimiliki oleh Su Fei disebut Ice Spiritual Circle. Para penonton menganggap ketika Su Fei menyebarkan lingkaran sihirnya, maka itu akan menjadi akhir dari pertandingan itu. Karena mustahil bagi Linian bisa menahan serangan dari lingkaran sihir tersebut. Kalau begitu, Linian juga mencoba fokus untuk mengeluarkan lingkaran sihirnya. Linian berhasil membuka lingkaran sihir yang telah dipelajarinya, yakni lingkaran sihir White Flame Bluebeard.
Melihat hal itu membuat Su Fei menjadi sangat terkejut ketika tahu Lin Yan bisa menyebarkan lingkaran sihir level 2. Sebuah burung biru keluar dari lingkaran sihir yang dirapalkan Lin Yan. Namun Su Fei menganggap, meskipun lingkaran sihir Lin Yan level 2, tapi soul energinya hanya bisa mengizinkannya untuk melafalkan kekuatan level 1. Atas pertimbangan itu, Su Fei pun mengarahkan serangannya untuk mengalahkan burung biru yang dikeluarkan Lin Yan. Lagi-lagi, serangan yang mereka berdua arahkan menjadi bertabrakan sehingga menyebabkan efek ledakan yang menggumpalkan asap di atas arena. Lin Yan dan Su Fei sama-sama berusaha mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengontrol kekuatan lingkaran sihir mereka. Mereka berdua sama-sama menyerang kembali untuk mengalahkan lawannya masing-masing. Tapi apa daya, kekuatan lingkaran sihir yang dimiliki Lin Yan jauh lebih kuat dibandingkan yang diperkirakan oleh Su Fei. Setelah mengalahkan lingkaran sihir yang dimiliki oleh Su Fei, burung biru itu pun menuju ke arah Su Fei untuk menyerangnya. Melihat hal itu, Su Fei pun kembali merasa sangat sial. Akhirnya Su Fei tidak mampu menahan serangan dari Lin Yan, sehingga membuatnya terkena serangan itu. Su Fei terpental cukup jauh setelah terkena serangan dari Lin Yan. Kemudian Lin Yan menanyakan kepada Su Fei apakah dia baik-baik saja. Su Fei terlihat terluka cukup parah. Dia seperti orang yang dihajar babak belur dan juga mengalami sedikit pendarahan. Para penonton tidak percaya jika Su Fei kalah begitu saja. Padahal Su Fei telah menggunakan semua yang dia punya, namun tetap masih kalah pada Lin Yan. Su Han pun tersenyum melihat Lin Yan yang memenangkan pertandingan di sebelah sisi. Seketika Su Han berpikir bahwa pendapat ayahnya benar tentang Lin Yan punya sesuatu yang luar biasa. Deng Zheng melihat kalau Su Han telah menonton pertandingan Lin Yan dan Su Fei sepanjang waktu. Deng Zheng pun bertanya apakah dirinya tidak layak untuk waktu Su Han. Lalu Su Han mengiyakan tebakan Deng Zheng yang benar itu. Bagi Su Han, Deng Zheng memang tidak layak untuk waktunya. Tiba-tiba Lin Yan mengatakan kepada Su Han, apakah di sana dia butuh bantuan untuk melawan Deng Zheng. Tanpa peduli dengan pertanyaan Lin Yan, Su Han langsung menggunakan teknik Rainbow Strike. Dengan sangat cepat, Su Han sudah berada di depan lawannya. Deng Zheng menjadi terkejut kalau Su Han bisa menggunakan teknik level lower ground. Deng Zheng berpikir dia tidak boleh meremehkan Su Han karena sepertinya Su Han berencana ingin mengakhirinya dengan satu gerakan. Kemudian Deng Zheng menyerang Su Han menggunakan teknik Deity Trap Circle. Teknik itu mengeluarkan rantai yang panjang yang tampaknya akan melilit Su Han yang berada di depannya. Lin Yan berharap kalau pertarungan itu akan bertahan sedikit lebih lama, karena dia tidak dapat melihat pertarungan mencengangkan seperti itu setiap hari. Kemudian Su Fei menggunakan serangannya untuk memutuskan rantai-rantai yang dikeluarkan oleh Deng Zheng. Putusnya rantai itu bersamaan dengan terkenanya Deng Zheng atas serangan dari Su Han. Hal itu membuat Deng Zheng terpental cukup jauh dari atas arena. Deng Zheng benar-benar kalah dalam satu serangan. Akhirnya Su Han yang menjadi pemenang pertarungan tersebut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.